Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita. Namun sebelum kita melanjutkan ta'lim kita, mari sama-sama kita terus dan terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza, yang saat ini masih terus berjuang dalam melawan Zionis la'natullah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dari Gaza diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Gaza diberikan kemudahan dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Zionis laknatullah diberikan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan ta'lim kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang lisan. Sebagaimana yang kita tahu, lisan adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Maka dengan lisan itu manusia dapat berbicara, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan bersolawat, dapat menuntut ilmu, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat berdakwah, dan dapat melakukan ibadah-ibadah lainnya dengan lisan. Akan tetapi lisan juga dapat memunculkan dosa-dosa yang sangat besar. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dengan lisan, maka keluarlah ghibah. Dengan lisan, maka keluarlah perkataan yang tidak baik.
Contoh saling ngejek. Maka dengan lisan juga dapat menimbulkan kataan juga yang tidak baik, yaitu dengan memberikan julukan yang tidak baik kepada saudara-saudaranya. Maka dengan lisan ini juga dapat menentukan surga atau neraka. Maka untuk itu jamaah rahimakumullah, wajib untuk kita untuk menjaga lisan kita, untuk terus memastikan bahwasanya lisan kita itu sudah diperuntukkan dengan baik. Maka wajib untuk kita memastikan lisan kita untuk digunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan. Karena setiap perkataan yang keluar dari lisan kita itu selalu diawasi oleh malaikat dan selalu dicatat untuk kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maka catatan-catatan tersebut kelak akan dipertanggungjawabkan, akan ditimbang apakah lebih banyak perkataan-perkataan yang baik atau sebaliknya lebih banyak perkataan-perkataan yang tidak baik yang dapat merugikan dirinya ataupun dapat merugikan orang lain. Perkataan-perkataan yang menjerumuskan untuk dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Maka sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan itu adalah penentu masuk surga atau neraka jahanam. Nauzubillah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Muaz, bukankah manusia ditelungkupkan ke dalam neraka di atas wajah mereka kecuali karena hasil panen dari lisan mereka?" Ini adalah contoh bahwasanya hasil dari lisan mereka yang dihasilkan selama hidup di dunia, tentunya yang tidak baik, itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka sebagaimana yang disebutkan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih. Maka untuk itu, mari sama-sama kita untuk terus menjadikan lisan kita ini menjadikan hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik untuk menjaga lisan kita agar kita selamat dari dosa-dosa besar yang keluar dari lisan kita. Yang pertama adalah tentunya berkata yang benar dan jujur. Nah, kita upayakan setiap perkataan kita itu adalah betul adanya dan setiap perkataan kita itu betul-betul jujur, tidak dusta, tidak bohong. Maka dengan itu kita sudah menjaga lisan kita. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu berkata yang perkataan itu menimbulkan kebermanfaatan yang baik. Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Yang artinya adalah di antara tanda baiknya Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Konteksnya dalam lisan adalah apabila perkataan kita itu tidak bermanfaat, ucapan kita itu tidak bermanfaat, alangkah lebih baiknya untuk kita, lebih baik kita diam daripada kita mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan
aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan kepada kita dalam hadis ini, diam bukan berarti pasif, akan tetapi menjaga kehormatan diri dan iman dengan tidak berbicara kecuali yang mendatangkan manfaat. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga yaitu berkata lembut dan sopan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83. Wa qawlu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menyentuhkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata itu sangat lembut dan sangat sopan. Maka dengan perkataan lembut dan sopan inilah, insya Allah dengan itu kita sudah menjaga lisan kita. Tentunya perkataan lembut dan sopan itu juga diiringi dengan perkataan yang benar dan jujur adanya. Tidak hanya lembut dan sopan akan tetapi dusta, tetapi sebaliknya kita sampaikan kebenaran dan kejujuran itu dengan berkata yang lembut dan sopan. Insya Allah dengan itu kita akan terhindar dari perkataan-perkataan yang tidak baik seperti ghibah contohnya, atau bahkan fitnah seperti saling mencela ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, itulah bagaimana cara kita untuk menjaga lisan kita, supaya dengan lisan ini kelak menjadikan wasilah untuk kita menjadikan amal ibadah yang banyak dan baik. Tentunya kelak akan menjadikan wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, selain untuk menjaga lisan kita, selain timbulnya perkataan yang tidak baik itu dari lisan kita, sebagaimana yang kita sudah bahas dalam Quran surah Hujurat ayat 11 dan 12, yang mana ayat itu menjelaskan bahwa tentang ukhuwah Islamiyah, bagaimana hal-hal atau perbuatan yang dapat memecah belah ukhuwah Islamiyah. Bahkan tidak hanya itu, perbuatan-perbuatan itu yang menimbulkan dosa-dosa yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua timbul dari hati yang tidak baik dan keluar dari perkataan yang tidak baik. Maka salah satu obat hati yang paling baik dalam Islam adalah, yang pertama adalah taubat. Jamaah rahimakumullah, taubat adalah menurut para ulama, at-taubah hiya ar-ruju' minal ma'siyati ila ta'ati. Taubat adalah kembalinya seorang hamba dari perbuatan maksiat menuju ketaatan. Jamaah rahimakumullah, taubat di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi adalah kembalinya seorang hamba dari perbuatan maksiat menuju ketaatan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya salah. Maka dengan salah itu kita tidak boleh berkecil hati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan ampunan yang sangat luas dan membukakan pintu taubat yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku
yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan salah satu ayat paling penuh harapan. Ayatul Raja. Dalam Al-Quran, melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan kasih sayang bagi siapapun yang telah berbuat dosa. Bahkan dosa besar, selama mereka benar-benar bertaubat dan kembali kepadanya dengan hati yang ikhlas. Jamaah rahimakumullah, ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Sebab rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa manusia. Jamaah rahimakumullah, ayat ini adalah kabar gembira untuk kita. Kenapa demikian? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membukakan pintu taubat, terus membukakan pintu maafnya kepada umatnya, kepada manusia yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita mungkin selama ini berkecil hati, karena selama hidup kita begitu banyak dosa yang kita lakukan, begitu banyak maksiat mungkin yang dilakukan, begitu banyak perkataan-perkataan dari lisan yang menyakiti seseorang, yang merugikan seseorang. Maka dengan ayat ini itu akan menjadi penyemangat untuk kita. Akan menjadi suatu kabar gembira untuk kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu maafnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang tulus, taubat yang sebenar-benarnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar maupun kecil yang sudah dilakukan dan diiringi dengan kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, taubat ini adalah salah satu obat hati, obat penyakit hati. Maka dengan taubat ini kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taubat bisa kita lakukan setiap hari, tapi tentunya taubat itu betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan tulus, dan tidak akan melakukannya lagi. Maka dengan taubat tersebut, hati kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita mengingat bahwasanya Allah selalu dekat dengan kita, maka insya Allah itu akan menjadi obat hati yang paling baik untuk kita. Jamaah rahimakumullah, ayat ini turun kepada sekelompok orang musyrik di Mekah yang telah banyak berbuat dosa besar seperti membunuh, berzina, dan berbuat zalim. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kamu serukan itu Islam sungguh baik. Tetapi apakah ada pengampunan bagi kami yang telah membunuh, berzina, dan melakukan dosa besar?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Qul ya ibadillazi asrafu ala anfusihim." Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Maka ayat ini adalah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi harapan kepada mereka bahwa semua dosa bisa diampuni dengan taubat yang sungguh-sungguh, bahkan dosa syirik jika mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada suatu kisah yang sangat masyhur tentang taubat, yaitu kisah Wahsy. Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'im. Ia akan dimerdekakan oleh Hindun jika berhasil
membunuh Hamzah. Dengan keterampilannya, Wahsy dapat membunuh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Jamaah rahimakumullah. Pada saat perang Uhud, Wahsy menombak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan menyayangi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah. Maka pada perang Uhud, ketika Hamzah dibunuh oleh Wahsy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Rasulullah menangis. Lalu ketika penaklukan Makkah, pada saat itu Wahsy ingin masuk Islam. Akan tetapi Wahsy ragu. Apakah aku masih diterima? Bukankah aku telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, "Qul ya ibadilladzi asrafu." Jamaah rahimakumullah, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman sekaligus saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Beliau sangat kuat dan sangat gagah dan ahli memanah. Beliau dihormati oleh kaumnya karena kepribadian yang sangat tegas dan jujur. Rasulullah SAW sangat mencintai dan menyebutnya Sayyidu Asy-Syuhada, pemimpin para syuhada. Jamaah rahimakumullah. Akan tetapi ketika Wahsy ingin bertaubat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Wahsy untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang sangat masyhur ini adalah menjadikan contoh kepada kita bahwasanya seburuk apapun kita di masa lalu, ya, sejelek apapun kita di masa lalu, apabila kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membukakan pintu tobat dan pintu maaf. Sebagaimana cerita tersebut, Rasulullah yang sangat mencintai pamannya, yang sangat menyayangi pamannya, yang berjuang bersama-sama Rasulullah SAW di perang Badar, yang dapat memenangkan perang tersebut. Akan tetapi di perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib syahid, dibunuh oleh Wahsy. Maka ketika Wahsy ingin bertaubat, ingin masuk Islam, Rasulullah SAW masih mau menerima. Sebagaimana firman Allah tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kepada orang-orang yang betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Maka untuk menjaga hati kita tetap baik, untuk menjadikan obat yang terbaik kepada hati kita yang mungkin hati kita sedang tidak baik-baik saja, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salah satu obat untuk penyakit hati. Maka apabila hati kita bersih, hati kita baik, tentunya insya Allah perkataan kita, ucapan kita itu akan keluar dengan baik. Perkataan-perkataan yang akan menimbulkan banyak manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Perkataan-perkataan yang akan menimbulkan ibadah-ibadah yang baik, yang tentunya akan menjadikan penuntun untuk dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita dihindarkan dari ghibah, dari fitnah, dari hal-hal yang lain yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan lisan kita dengan baik setiap hari kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan lisan kita untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan lisan kita untuk selalu bersalawat kepada baginda kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui lisan kita, kelak kita akan diperkumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu ilaik. alaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh.